dampak maksiat yang Ibnu Qayyim sebutkan adalah maksiat menjadikan hati seorang, pada hatinya ada wahsyah, yaitu keterasingan, kesenjangan antara dia dengan Allah, bainahu wa baina rabbih. Dan dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu penderitaan tersendiri ketika seorang merasa jauh dari Rabb-nya. Sehingga dia mau ke masjid, enak, dia membaca Quran rasanya berat. Kenapa? Dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini yang jauh dari Tuhannya, dia pasti menderita. Dia pasti menderita. Taruhlah dia mendapatkan nikmat sebanyak apapun, sementara hatinya jauh dari Allah, nikmat-nikmat tersebut tidak akan bisa menggantikan kenikmatan kedekatan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak orang yang mungkin secara nikmat duniawi luar biasa, ketenaran dia punya, uang dia punya, wanita dia punya, mungkin jabatan dia punya, harta dia punya, tapi hidupnya sengsara. Sehingga dia akhirnya harus narkoba, dia harus minum khamar. Kenapa? Kenapa? Karena ada suatu kepenatan hidup, kesengsaraan yang ingin dia lepaskan. Maka dia cari jalan-jalan kebahagiaan yang tidak benar. Ya. Sementara kita dapat seorang mungkin tidak punya apa-apa. Harta tidak punya, rumah tidak punya, istri tidak punya alias jomblo. Tapi subhanallah dia bahagia, dia bisa tersenyum, dia bisa tenang, dia bisa tentram. Ya. Kenapa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dampak buruk ketika seorang melakukan maksiat, dia semakin terasing, terasa jauh antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan jauh dari Rabb-nya. Semakin dia jauh, dia semakin tidak tenang. Semakin tidak tenang. Dulu ada seorang mulhid, orang murtad ya. Dia tulis buku judulnya Limadza Ana Mulhid. Kenapa saya murtad? Kenapa saya ateis? Kenapa saya ateis? Bukunya ada di internet. Antum enggak usah baca ya. Kenapa saya ateis? Kemudian dia tulis dalam buku tersebut, dia mengatakan benar, kaum mukminin bahagia dengan imannya. Dia akui karena dia pernah beriman. Tapi saya juga bahagia dengan ateis saya. Dia tulis begitu dalam bukunya. Maksudnya dia ingin menyampaikan tidak kenal Tuhan pun bisa bahagia. Saya juga bisa bahagia. Dia tulis dalam bukunya, tidak saya baca bukunya. Tidak tebal, bukunya tipis saja. Akhirnya dia mati bunuh diri. Bunuh diri. Omong kosong, seorang jauh dari Allah pasti dia sengsara. Tanya orang-orang yang bunuh diri, kenapa? Dia jauh dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dengar kisah misalnya artis terkenal yang bunuh diri, siapa? Coba. Siapa? Hah? Siapa? Kurt Cobain. Masya Allah. Itu jadul. Di puncak-puncak ketenaran, iya enggak? Di puncak-puncak ketenaran. Kenapa? Dia jauh dari Rabb-nya, ya. Jauh dari Rabb-nya, mungkin khamar, mungkin apa, musik wanita, nah akhirnya bunuh diri. Di puncak-puncak kejayaannya, di puncak-puncak kita lagi senang-senang lagunya itu waktu itu, ya. Kemudian dia bunuh diri. Penonton kecewa ya. Tapi maksud saya, ini hal yang harus kita renungkan. Kapan kita bermaksiat, kita terasing dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dihindari. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Jalul Kafi dia berkata, "Fayambagi an yu'lam anna dzunuba," ya. Ketahuilah bahwasanya, hendaknya yang perlu diketahui bahwasanya dosa-dosa itu laha adrar, pasti ada mudaratnya, wala bud, dan pasti cepat atau lambat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu pasti ada mudaratnya, pasti ada dampaknya. Enggak mungkin enggak. Bahkan saya bilang kita mandang cewek yang tidak halal kita lihat, meskipun 1 menit, jangan 1 menit, setengah menit, pasti ada dampaknya. Antum nonton film Korea, Antunna nonton film Korea, perempuannya jilbab semua enggak? Salafi enggak jilbab? Terus itu yang main film ikhwan. Terus kita laki-laki nonton, perempuan nonton. Semakin lama antum nonton, dampaknya pasti ada. Meskipun nonton sedikit pasti ada dampaknya. Pasti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Cepat atau lambat, pasti ada dampaknya. Di antara dampak maksiat adalah kita merasa terasing dari Allah Subhanahu wa taala.
Coba kita ingat masa-masa lalu mungkin kita pernah bermain. Kita merasa kering hati, merasa tidak tenteram, merasa gelisah. Kalau kita merasa gelisah itu berarti hati kita masih hidup meskipun sakit. Tapi kalau sudah tidak rasa, tidak punya rasa itu sudah mati. Mati rasa, mau maksiat, mau apa, mati rasa itu bahaya. Itu bahaya. Tapi kalau orang hatinya masih hidup tetapi sakit, dia pasti merasakan tersebut. Bahwasanya dia merasa keterasingan, dia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib.